dimungkinkan arah kesempatan tiang lalu anu tahu si jauh-jauh untuk menyampaikan, untuk hadir di pengajian, untuk ikut dalam tabligh akbar di luar Lombok, di luar NTB, bahkan dalam acara-acara di luar Indonesia. Tiang saksikan bapak-bapak dan ibu bahwa tidak banyak tempat, bahkan hampir-hampir di Nara, tiang tidak pernah dengar ada yang seperti tradisi NWDI, tradisi Al-Maghfurullah Maulana Syekh pada saat bulan Syawal. Tradisinya apa? Beliau pada saat pengajian bulan Syawal itu tidak pernah lupa untuk selalu mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, lalu dijawab oleh pelungguh juga dengan ucapan yang sama. Lalu kemudian mohon maaf lahir dan batin, dijawab juga dengan jawaban yang sama. Apa artinya ini Bapak Ibu? Nah, ini juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara guru dengan murid, harus satu gelombang, harus satu hati, harus saling merespon dengan baik. Tidak boleh hanya istilah kanak-kanak bajang bertepuk sebelah tangan. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya kita diajarkan untuk saling merespon. Minal aidin al faizin al maqbulin, belum menjawab minal aidin al faizin al maqbulin, untuk menunjukkan kekompakan dan kebersamaan. Dan itu yang diajarkan dalam Islam. Sehingga misal Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kalau kita berjual beli, kalau kita berjual beli atau berakad, termasuk juga misalnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, akad-akad yang ada dalam Islam itu selalu ada namanya ijab dan qabul. Itulah ijab qabul. Jadi tidak boleh hanya ijab saja. Kunikahan sida, le anakku, aku nata do si mama ngemos. Jadi atau enggak ya? Jadi semama atau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak narap qabul. Tidak ada pertautan, tidak ada perjumpaan, hanya ada ucapan dari satu pihak. Tapi yang satu pihak diam saja, teduh saja, momok doang. Tidak terjadi. Bahkan kalau dalam jual beli pun, jual beli pun itu kalau zaman dulu ijab qabulnya harus jelas. Walaupun sekarang karena jual beli sudah modern melalui online, wah dek nara dengan misalnya saya beli lalu mengatakan oh baik saya terima, saya jual ya, saya beli ya, saya terima dengan harga ini, saya jual barang saya karena online, wah dek nara. Tetapi secara hukum karena sudah ada kesepakatan, maka berlakulah jual beli. Artinya apa Bapak Ibu? Tradisi mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, lalu kemudian dijawab oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, pelungguh respon dengan ucapan yang sama, itu penanda bahwa dalam perjuangan kita harus kompak, utuh bersatu, satu hati, saling mendukung, bergerak bersama-sama, saling mencintai, saling menyayangi. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan semua dosa-dosa dan kekhilafan kita, memaafkan dosa-dosa, khilaf-khilaf, semua kekeliruan tiap pelungguh, dan membersihkan kita sebersih-bersihnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kepanasan silahkan cari tempat nih, apalagi yang punya anak-anak. Kita tahu sigmal, kita tahu sigmal. Ya kepenuhan teroknya. Alhamdulillah. Dek
tebau memperkirakan, ya. Dia tebau menauk cukup atau tidak kecuali pada saat pengajian. Parang tercukup, oh ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertanda semangat semua untuk kita tetap thalabul ilmi. Bapak Ibu yang ingin tabarukan kita semua sebagai pengajian kita, mohon Bapak-bapak ikut tinggi. Bapak Ibu ikut tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabihi al-Arba'in an-Nawawiyah fil hadis Ats-Tsani Asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Alhamdulillah. Tiang menyampaikan hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in an-Nawawiyah berdasarkan sanad yang tiang miliki, sanad dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sanad juga dari Syekh Muslim Dunia Syekh Yasin Isa Al-Fadani, sanad dari Al-Habib Umar bin Salim, sanad dari Syekh Abdullah Baharun, sanad dari Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adli Al-Masyhur, dan guru-guru tiang yang lain. Tiang sampaikan ini dan tiang ijazahkan kepada pelungguh semua nih. Tiang ijazahkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jawab tiang terima ijazah. Alhamdulillah. Cukup? Perlu diterjemahkan? Bapak Ibu, Imam Nawawi mengarang suatu kitab yang populer disebut dengan Al-Arba'un an-Nawawiyah. 40 hadis yang sebenarnya bukan 40 tapi 42 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi dari ratusan ribu pesan-pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih anaita, pilih hangna tiang pelungguh supaya tidak susah-susah, karena tiang pelungguh tidak punya cukup waktu untuk belajar ratusan ribu hadis, menelitinya satu persatu. Dipilihkan tiang pelungguh 42 hadis yang semuanya adalah hadis-hadis yang penting dan merupakan gambaran dari keindahan dan kemuliaan Islam, petunjuk-petunjuk Islam untuk tiang pelungguh. Hadis yang tiang bacakan ini hadis yang ke-12 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, manik Nabi. Perhatikan Bapak Ibu nih. Perhatikan nih. Min, di antara husni, kebaikan, keindahan islamil mar'i, Islamnya seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, segala sesuatu yang tidak penting untuknya. Paham? Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dek nemuan de doang si perlu de ingesang. Dek nemuan de doang mama-mama nih si perlu de gagahan. Tidak hanya badan kita yang perlu kita mandikan, tidak hanya pakaian kita perlu parfum, tapi kata Rasul, Islam kita pun perlu kita indahkan. Jadikan Islam kita itu indah. Jadikan agama yang ada dalam diri kita itu bagus dan sholih. Di antara tanda kesolahan Islam si Arab tiang pelungguh adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Kita meninggalkan segala sesuatu yang bukan urusan kita dan tidak penting untuk kita urus dalam kehidupan dunia.
Itu tanda Islam kita. Paham Bapak Ibu? Jadi Islamnya seseorang ndek nelik belik sorbannya hari ini. Belum tentu. Ndek nelik topong putih, topong haji, belum tentu. Ndek nelik sebutan sebagai tuan guru, ustaz atau pejabat, bukan itu. Tapi ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu sih bermakna yang harus terwujud dalam diri kita untuk menandakan bahwa Islam kita itu baik. Apa itu? Tarkuhu ma la yakni. Tinggalkan. Dene tegawe apa-apa hal-hal sindina penting di kita yang tidak perlu untuk kita urus. Tinggalkan. Kalau kita meninggalkan hal-hal itu, bagus Islam kita. Paham Bapak Ibu? Kalau kita tinggalkan, bagus Islam. Pertanyaannya makin dikit. Apa hal-hal yang tidak perlu kita urus? Pertama kata ulama, jami'ul ma'asi wal muharramat. Yang perlu kita tinggalkan pertama dan utama dalam kehidupan kita supaya adiknya Islam kesoleh dan bagus, jami'ul ma'asi wal muharramat. Segala sesuatu maksiat. Ngebuk dengan maksiat atau enggak? Ngelanjak batur, maksiat atau enggak? Hah? Ngorok manuk batur, maksiat atau enggak? Ninggalang sembahyang, maksiat atau enggak? Ninggalang puasa, maksiat atau enggak? Mbait sesuatu sidena hakta, maksiat atau enggak? Masya Allah. Yang pertama yang perlu kita tinggalkan, sesuatu yang tidak penting dan tidak baik adalah yang pertama, segala macam maksiat. Paham Bapak Ibu? Maksiat lidah, ngerosang batur. Ada sekira ngerosang batur? Hah? Kenara. Pertama. Ngerosang Pak Camat, ada? Betul. Ngerosang Pak Kapolsek. Ngerosang si lengi maksudnya. Jadi nyumpak dengan ada? Oh, Al-Maghfurlah tidak pernah mengajar seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu kita tinggalkan, jami'ul ma'asi wal muharramat. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, segala macam maksiat. Kenapa? Kata Nabi ada gambarannya. Ibaratnya aten tiang pelungguh ini bersih putih.